Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qauli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. The first, let's we all thanks to Allah. Praise and adoration only for Allah subhanahu wa ta'ala. For at this moment we are still given chance to live, to do our best, to do interact among youth, and together her. Not to be forgotten, salawat and greeting to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which has used from darkness to brighter and to the peace Islam. Yang saya hormati, Bapak Saiful Bahri selaku guru agama Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Dan yang saya banggakan teman-teman yang berbahagia. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kami akan menyampaikan sedikit materi dan renungan tentang menuntut ilmu. Saudaraku muslimin wa muslimah rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui, bahwa ilmu adalah kunci untuk menyelesaikan segala masalah, baik permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan beragama maupun permasalahan yang berhubungan dengan duniawi. Ilmu diibaratkan dengan cahaya, karena ilmu memiliki fungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia, pemberi cahaya bagi orang yang berada dalam kegelapan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada manusia, seperti pendengaran, penglihatan, semata untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, belajar dari banyak hal, sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hati. Untuk apa? Agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ilmu yang telah mereka dapat. Saudaraku muslimin wa muslimah rahimakumullah, menuntut ilmu adalah hal yang paling wajib dilakukan manusia untuk memperluas wawasan sehingga derajat kita pun terangkat. Menuntut ilmu merupakan ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, mencari ilmu agama bagi setiap muslimin dan muslimah hukumnya wajib, bukan pilihan. Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama tidak. Tapi saya sibuk Ustadz. Ini kan zaman modern. Ada kan earphone, tempelkan ke telinga, dengarkan ceramah sambil main, sambil ngisi waktu luang. Dengarkan ceramah ataupun murotal, itu bermanfaat. Bukan lagi musik, lagi galau-galaunya dengarkan musik bertema sedih. Apakah rasa galau bisa hilang? Enggak, justru itu akan menambah kegalauan kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Islam tidak anti terhadap ilmu umum. Islam menganjurkan, tapi ilmu yang harus dituntut oleh seorang hamba itu ilmu tentang Tuhannya. Kenapa aku di sini? Untuk apa aku di sini? Belajar rukun Islam, rukun iman, belajar untuk taat kepada Allah. Keutamaan yang orang berilmu tidak dapat dipungkiri. Jangankan ilmu agama, punya ilmu umum saja orang dihormati. Tapi seorang profesor di bidang kimia, belum tentu sholatnya benar, belum tentu duduknya benar, belum tentu ibadahnya benar. Kita dituntut untuk menuntut ilmu itu, ilmu agama yang berkaitan dengan dirinya. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu di sepanjang hidupnya, dia akan menjadi orang yang bodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya keutamaan orang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas segala bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi
Mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu, selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan yang tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmunya yang menuntunnya untuk beribadah. Saudaraku muslimin wa muslimah rahimakumullah, apapun cita-cita atau keinginan kita, insya Allah dapat kita capai dengan memiliki ilmunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man aroda dunya fa alaiha bil ilmi, wa man arodal akhirah fa alaiha bil ilmi, wa man aroda huma fa alaihim bil ilmi." Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka dapat dicapai dengan ilmu. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga dapat dicapai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, keduanya dapat dicapai dengan ilmu. Jadi, apapun cita-cita dan keinginan kita dapat kita raih bila kita memiliki ilmunya. Tentunya disertai dengan kerja keras dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian, hal yang harus kita ketahui adalah keutamaan dan keuntungan menuntut ilmu. Terdapat banyak dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya terkait keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Di antaranya adalah ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya dan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Kemudian, ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Ada pepatah mengatakan, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Islam memerintahkan kita untuk mencari ilmu selama nyawa masih di kandung badan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mencari ilmu, karena dengan ilmu manusia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hanyalah orang-orang yang tidak waraslah yang tidak mau menuntut ilmu. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan ini bahwa tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, karena Islam memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Selama nyawa masih di kandung badan, tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Karena dengan ilmu, manusia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Harapan saya, semoga kita sebagai umat muslim dapat mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan juga ilmu yang kita pelajari selama ini dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.